Pernahkah Anda bersemangat ingin membuat jus atau salad bit yang sehat, lalu saat mengambilnya dari kulkas, Anda menemukan umbi yang tadinya keras dan segar kini menjadi lembek dan keriput? Rasanya yang manis seolah hilang entah kemana. Sangat mengecewakan, bukan? Anda mungkin berpikir, mungkin kualitas bitnya yang jelek. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kemungkinan besar bukan bitnya yang salah, melainkan cara Anda menyimpannya? Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 kesalahan penyimpanan yang paling sering dilakukan, yang secara diam-diam membunuh rasa manis dan tekstur renyah buah bit Anda. Bersiaplah, karena setelah ini, bit Anda akan tetap segar lebih lama dari yang pernah Anda bayangkan. Sebelum kita membahas kesalahannya, mari kita pahami dulu seperti apa buah bit yang sempurna itu. Buah bit yang ideal memiliki tekstur yang sangat keras saat ditekan, kulitnya mulus tanpa banyak noda atau memar, dan warnanya pekat merata. Yang terpenting, ia memiliki rasa manis alami yang khas, dengan sedikit sentuhan rasa tanah atau earthy. Rasa manis ini berasal dari kandungan sukrosa yang tinggi, sama seperti gula tebu. Ketika bit kehilangan kelembapannya, proses enzimatik di dalamnya mulai berubah. Gula alami ini bisa mulai terurai, dan yang lebih parah, teksturnya akan berubah dari renyah menjadi seperti karet yang lembek. Jadi, tujuan utama kita dalam menyimpan bit adalah menjaga 2 hal, kelembapan internalnya dan kandungan gula alaminya. Memahami ini adalah kunci untuk menghindari kekecewaan di dapur. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama, dan mungkin yang paling umum. Membiarkan daunnya tetap menempel pada umbi setelah panen atau setelah dibeli. Banyak dari kita membeli bit dalam keadaan utuh, lengkap dengan batang dan daun hijaunya yang rimbun, karena terlihat lebih segar dan alami. Namun, ini adalah jebakan. Daun-daun hijau itu, meskipun indah dan bisa dimasak, adalah vampir kelembapan. Mereka terus melakukan proses transpirasi, yaitu melepaskan uap air ke udara. Dan dari mana mereka mendapatkan air tersebut? Tentu saja, mereka menariknya langsung dari umbi bit yang berharga di bawahnya. Bayangkan saja daun-daun itu seperti sedotan raksasa yang tanpa henti menyedot semua cairan dan sari kehidupan dari bit. Akibatnya, umbi akan kehilangan air dengan sangat cepat, membuatnya menjadi keriput, lembek, dan kehilangan sebagian besar rasa manisnya hanya dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah kesalahan kritis yang seringkali terjadi bahkan sebelum bit sempat masuk ke kulkas Anda. Sekarang Anda tahu bahwa daun adalah musuh utama keawetan umbi bit. Jadi, apa solusinya? Solusinya sangat sederhana, namun sangat krusial. Segera potong daunnya. Lakukan ini begitu Anda tiba di rumah dari pasar atau supermarket. Jangan menunggu nanti atau besok. Gunakan pisau tajam atau gunting dapur untuk memotong batang daun, tetapi sisakan sekitar 1 hingga 2 inci, atau sekitar 2 hingga 5 cm batang yang masih menempel pada umbi. Mengapa harus disisakan sedikit? Ini penting untuk mencegah pendarahan. Jika Anda memotongnya terlalu dekat dengan umbi, pigmen merah pekat yang disebut betalain akan bocor keluar saat dimasak, membuat warna bit Anda menjadi pucat. Sisa batang kecil ini berfungsi seperti sumbat alami yang mengunci warna dan kelembapan di dalam umbi. Jadi ingat, potong daunnya, tapi jangan sampai botak sepenuhnya. Ini adalah langkah pertama yang akan memperpanjang umur simpan bit Anda secara drastis. Setelah Anda memotong daun bit, jangan langsung membuangnya. Ini adalah bonus tersembunyi dari buah bit. Daun bit, atau yang sering disebut bit greens, sebenarnya sangat lezat dan kaya akan nutrisi, bahkan lebih padat nutrisi daripada umbinya sendiri. Daun ini kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan zat besi. Rasanya mirip dengan bayam atau sawi Swiss. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih dan minyak zaitun, merebusnya untuk dijadikan campuran salad, atau bahkan mencampurkannya ke dalam smoothie hijau Anda. Cara menyimpannya pun berbeda dengan umbinya. Perlakukan daun bit seperti sayuran hijau lainnya. Cuci bersih, keringkan sepenuhnya, lalu bungkus dengan kertas tisu atau lap kain bersih yang sedikit lembab. Masukkan ke dalam kantong plastik yang sedikit terbuka atau wadah kedap udara dan simpan di laci sayuran kulkas. Daun ini biasanya akan bertahan segar selama 2 hingga 4 hari. Sekarang kita masuk ke kesalahan fatal nomor 2, cara Anda membungkus atau mewadahi bit di dalam kulkas. Banyak orang hanya melemparkan umbi bit begitu saja ke dalam laci sayuran, atau lebih buruk lagi, memasukkannya ke dalam kantong plastik belanjaan yang diikat rapat. Kedua metode ini sangat merugikan.
Jika Anda membiarkannya terbuka begitu saja di dalam kulkas, udara dingin dan kering di dalam kulkas akan bertindak seperti pengering raksasa. Udara ini akan terus-menerus menarik kelembapan dari permukaan kulit bit, menyebabkannya dehidrasi, keriput, dan menjadi lembek dalam waktu singkat. Lingkungan kulkas yang kering sangat tidak ideal untuk sayuran akar yang membutuhkan tingkat kelembapan tinggi untuk tetap segar dan padat. Membiarkannya telanjang di dalam kulkas sama saja dengan membiarkannya mengering secara perlahan. Ini adalah cara tercepat untuk mengubah bit yang renyah menjadi bola karet yang menyedihkan. Lalu, bagaimana dengan kantong plastik yang diikat rapat? Bukankah itu akan menjaga kelembapan? Ya, memang benar, kantong plastik akan menahan kelembapan. Namun, masalahnya adalah ia menahan terlalu banyak kelembapan dan tidak memberikan sirkulasi udara sama sekali. Ketika bit bernafas di dalam kantong yang tertutup rapat, ia melepaskan uap air. Uap air ini akan mengembun di bagian dalam plastik, menciptakan lingkungan yang sangat basah dan tergenang. Lingkungan lembab tanpa aliran udara ini adalah surga bagi jamur, bakteri, dan pembusukan. Anda mungkin akan menemukan bit Anda bukan hanya lembek, tetapi juga berlendir dan mulai ditumbuhi bercak-bercak jamur. Selain itu, buah dan sayuran juga melepaskan gas etilen saat matang, dan jika gas ini terperangkap di dalam kantong, ia akan mempercepat proses pembusukan. Jadi, kantong plastik yang tertutup rapat adalah pilihan yang sama buruknya dengan tidak menggunakan wadah sama sekali. Solusi yang ideal adalah menciptakan lingkungan yang seimbang, cukup lembab untuk mencegah dehidrasi, tetapi juga memiliki sirkulasi udara yang cukup untuk mencegah pembusukan. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan kantong plastik berlubang atau perforated plastic bag. Anda bisa membelinya secara khusus atau membuatnya sendiri dengan menusuk-nusuk beberapa lubang pada kantong plastik biasa menggunakan garpu atau ujung pisau. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan terjadinya pertukaran udara, melepaskan kelebihan kelembapan dan gas etilen, sambil tetap menjaga tingkat kelembapan di sekitar bit tetap tinggi. Dengan cara ini, bit Anda bisa bernafas dengan lega tanpa harus mengering. Ini adalah keseimbangan sempurna yang akan menjaga bit tetap keras, renyah, dan segar selama berminggu-minggu, bahkan hingga 1 bulan atau lebih di dalam kulkas. Alternatif lain, jika Anda tidak memiliki kantong plastik berlubang, adalah dengan membungkus setiap umbi bit secara longgar dengan kertas tisu atau handuk kertas yang sedikit lembab. Kertas lembab ini akan memberikan kelembapan ekstra yang dibutuhkan bit untuk mencegah dehidrasi di udara kulkas yang kering. Setelah dibungkus, Anda bisa memasukkannya ke dalam wadah yang tidak tertutup rapat atau kantong plastik yang dibiarkan sedikit terbuka. Metode ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu menjaga kelembapan di sekitar bit tanpa menciptakan lingkungan yang tergenang air. Pastikan untuk memeriksa kelembapan kertas setiap beberapa hari sekali. Jika sudah mengering, Anda bisa sedikit memercikinya dengan air. Metode ini membutuhkan sedikit lebih banyak perhatian, tetapi hasilnya sangat efektif untuk menjaga tekstur bit tetap prima. Sebelum kita melanjutkan ke kesalahan ketiga, ada satu mitos yang perlu kita luruskan terkait persiapan penyimpanan. Perlukah mencuci bit sebelum menyimpannya? Jawabannya adalah, sebaiknya jangan. Bit yang dipanen dari tanah seringkali masih dilapisi lapisan tipis tanah kering. Lapisan tanah ini sebenarnya berfungsi sebagai pelindung alami. Ia membantu menjaga kelembapan di dalam umbi dan melindunginya dari memar atau goresan kecil. Jika Anda mencuci bit, Anda akan menghilangkan lapisan pelindung ini dan menambahkan kelembapan berlebih pada permukaannya. Seperti yang telah kita bahas, kelembapan berlebih di permukaan adalah undangan terbuka bagi jamur dan bakteri untuk berkembang biak yang dapat menyebabkan pembusukan lebih cepat. Jadi, biarkan saja bit dalam keadaan kotor. Cukup sikat tanah yang berlebihan dengan sikat sayur kering jika perlu. Anda baru boleh mencucinya bersih tepat sebelum Anda akan memasak atau mengolahnya. Kesalahan fatal nomor 3 berkaitan dengan suhu dan lokasi penyimpanan. Banyak orang tidak terlalu memperhatikan di mana tepatnya mereka meletakkan bit di dalam kulkas. Padahal lokasi sangat menentukan. Kesalahan pertama dalam kategori ini adalah menyimpan bit pada suhu ruangan, misalnya di meja dapur atau dalam keranjang buah. Bit adalah sayuran akar, dan seperti wortel atau lobak, ia membutuhkan kondisi dingin untuk memperlambat proses metabolismenya. Pada suhu ruangan, bit akan terus hidup dan bernafas dengan cepat. Ini berarti ia akan lebih cepat kehilangan kelembapan, mengonsumsi cadangan gulanya sendiri, dan mulai bertunas.
Hasilnya, dalam beberapa hari saja, bit akan menjadi lembek dan rasanya tidak lagi semanis saat pertama kali dibeli. Suhu ruangan hanya cocok untuk penyimpanan jangka pendek, mungkin hanya untuk 1 atau 2 hari saja. Tempat terbaik untuk menyimpan bit adalah di dalam kulkas. Namun, tidak semua bagian kulkas diciptakan sama. Suhu ideal untuk menyimpan bit adalah antara 0 hingga 4 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 95%. Di mana Anda bisa menemukan kondisi seperti ini di kulkas rumah Anda? Jawabannya adalah di dalam laci sayuran, atau yang sering disebut crisper drawer. Laci ini dirancang khusus untuk menjaga tingkat kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan bagian kulkas lainnya. Banyak laci sayuran modern bahkan memiliki pengatur kelembapan yang bisa Anda sesuaikan. Dengan menyimpan bit di dalam laci ini, tentunya dengan wadah yang tepat seperti yang sudah kita bahas, Anda menciptakan lingkungan mikro yang sempurna untuk menjaga kesegarannya. Jangan menyimpannya di pintu kulkas, karena area tersebut suhunya paling tidak stabil akibat sering dibuka tutup. Kesalahan lokasi lainnya yang sering terjadi adalah menyimpan bit di dekat buah-buahan tertentu. Mungkin Anda berpikir, apa salahnya menyimpan sayur dan buah bersama-sama? Masalahnya terletak pada gas etilen. Buah-buahan seperti apel, pisang, pir, dan alpukat adalah produsen gas etilen yang sangat tinggi. Gas etilen adalah hormon pematangan alami pada tumbuhan. Ketika sayuran yang sensitif terhadap etilen, seperti bit, terpapar gas ini, proses pembusukan dan penuaannya akan dipercepat secara signifikan. Paparan etilen dapat menyebabkan bit menjadi lebih cepat pahit, teksturnya melunak, dan bahkan memicu pertumbuhan bintik-bintik gelap. Jadi, pastikan Anda menyimpan bit di laci sayuran yang terpisah dari buah-buahan penghasil etilen tinggi. Jika kulkas Anda hanya punya satu laci, usahakan untuk menempatkan bit di sisi yang berjauhan dari apel atau pisang Anda. Mari kita sedikit membahas tentang standar emas dalam penyimpanan sayuran akar, yaitu gudang akar atau root cellar. Meskipun kebanyakan dari kita tidak memilikinya, memahami prinsip kerjanya akan membantu kita meniru kondisinya. Root cellar adalah ruang bawah tanah yang gelap, sejuk, dan lembab, dengan suhu stabil sepanjang tahun. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi bit. Metode klasik penyimpanan di root cellar adalah dengan menempatkan bit di dalam kotak atau peti yang diisi dengan pasir lembab, serbuk gergaji, atau vermikulit. Media ini berfungsi untuk menjaga kelembapan di sekitar setiap umbi secara merata, mencegahnya saling bersentuhan, yang dapat menyebarkan pembusukan dan memberikan isolasi dari fluktuasi suhu. Dalam kondisi seperti ini, bit bisa bertahan segar selama 3 hingga 5 bulan, bahkan lebih. Ini menunjukkan betapa pentingnya kombinasi suhu dingin, kelembapan tinggi, dan kegelapan. Bagaimana kita bisa meniru kondisi root cellar di rumah modern tanpa ruang bawah tanah? Kita bisa membuat kotak pasir mini di kulkas. Ambil sebuah wadah plastik yang cukup besar, isi dengan pasir yang sedikit lembab. Jangan basah kuyup, cukup seperti tanah pot yang baru disiram. Kemudian kubur umbi bit Anda di dalam pasir tersebut, pastikan mereka tidak saling bersentuhan. Tutup wadah, tetapi jangan terlalu rapat, atau berikan beberapa lubang udara. Simpan wadah ini di bagian terdingin kulkas Anda. Pasir akan menjaga kelembapan tetap konstan, dan melindungi bit dari udara kering kulkas. Metode ini mungkin terdengar sedikit merepotkan, tetapi jika Anda membeli bit dalam jumlah banyak atau memanennya dari kebun sendiri, cara ini akan membuatnya bertahan sangat lama, menjaga tekstur dan rasa manisnya seolah baru dipanen kemarin. Selain 3 kesalahan utama tadi, ada faktor lain yang sering diabaikan. Pemilihan bit saat membeli. Kesuksesan penyimpanan dimulai dari kualitas awal produk. Saat memilih bit di pasar atau supermarket, carilah umbi yang berukuran kecil hingga sedang. Bit yang terlalu besar seringkali memiliki bagian tengah yang keras dan berkayu, serta rasanya kurang manis. Pilihlah bit yang terasa berat untuk ukurannya, ini menandakan kandungan airnya masih tinggi. Periksa permukaannya, pastikan kulitnya mulus, kencang, dan bebas dari retakan, memar, atau bintik-bintik lunak yang merupakan tanda awal pembusukan. Jika bit masih memiliki daun, pastikan daunnya terlihat segar dan tidak layu. Memilih bit berkualitas tinggi sejak awal akan memberi Anda modal kesegaran yang lebih besar untuk disimpan. Lalu, bagaimana jika Anda sudah terlanjur melakukan kesalahan dan menemukan bit Anda sedikit lembek dan keriput? Apakah harus langsung dibuang? Tunggu dulu, jangan menyerah begitu saja. Jika bit hanya sedikit layu dan belum berlendir atau berjamur, ada harapan untuk menghidupkannya kembali. Bit menjadi lembek karena kehilangan air, jadi logikanya kita perlu mengembalikannya.
Proses ini disebut rehidrasi. Siapkan sebuah mangkuk besar berisi air es yang sangat dingin. Rendam bit yang layu di dalam air es tersebut selama beberapa jam, atau bahkan semalaman di dalam kulkas. Sel-sel di dalam bit akan menyerap kembali air yang hilang melalui proses osmosis, membuatnya menjadi lebih kencang dan renyah. Tentu hasilnya mungkin tidak akan sesempurna bit yang segar, tetapi metode ini bisa menyelamatkan bit Anda agar layak dikonsumsi. Penting juga untuk memahami bahwa bit yang berbeda mungkin memiliki umur simpan yang sedikit berbeda. Misalnya bit Chioggia yang memiliki pola cincin putih merah yang cantik, atau bit emas yang berwarna kuning. Terkadang sedikit lebih lembut daripada bit merah klasik, dan mungkin tidak akan bertahan selama bit merah jika tidak disimpan dengan sangat hati-hati. Selain itu, bit yang baru dipanen dari kebun sendiri, jika ditangani dengan benar sejak awal, cenderung memiliki umur simpan yang lebih lama daripada bit yang telah menempuh perjalanan jauh ke supermarket. Bit yang lebih tua atau yang sudah lama berada di rak toko tentu saja akan lebih cepat memburuk saat Anda bawa pulang. Oleh karena itu, selalu usahakan untuk membeli bit dari sumber yang paling segar, seperti pasar petani lokal. Mari kita rangkum kembali 3 pilar utama penyimpanan bit yang benar. Pertama, manajemen daun. Segera potong daun dengan menyisakan sedikit batang untuk mencegah dehidrasi dan pendarahan warna. Kedua, kontrol kelembapan dan sirkulasi. Gunakan kantong berlubang atau bungkus dengan kertas lembab di dalam wadah yang tidak tertutup rapat untuk menghindari kekeringan maupun pembusukan. Jangan mencucinya sampai akan digunakan. Ketiga, suhu dan lokasi yang tepat. Simpan di laci sayuran yang dingin dan lembab di kulkas, serta jauhkan dari buah-buahan penghasil gas etilen seperti apel. Dengan menguasai 3 prinsip ini, Anda sudah berada di jalur yang benar untuk menikmati bit yang manis dan renyah kapanpun Anda mau. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, berapa lama sebenarnya bit bisa bertahan jika disimpan dengan benar? Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Jika Anda mengikuti semua langkah yang telah kita bahas, memotong daun, menggunakan wadah yang tepat, dan menyimpannya di laci kulkas, umbi bit mentah dapat bertahan dalam kondisi prima selama 2 hingga 4 minggu. Bahkan, tidak jarang bit bisa tetap segar hingga 2 bulan. Jika Anda menggunakan metode yang lebih canggih seperti menyimpannya di dalam pasir lembab di kulkas, Anda bisa memperpanjang umurnya hingga 3 bulan atau lebih. Bandingkan ini dengan hanya beberapa hari jika Anda menyimpannya dengan cara yang salah di suhu ruangan dengan daun yang masih menempel. Perbedaannya sangat signifikan. Menyimpan bit dengan benar bukan hanya soal menjaga rasa dan tekstur. Ini juga tentang memaksimalkan nutrisi dan mengurangi pemborosan makanan. Ketika bit menjadi lembek dan tidak menarik, kemungkinan besar ia akan berakhir di tempat sampah. Ini adalah pemborosan uang dan sumber daya yang berharga. Bit adalah superfood yang kaya akan serat, folat, mangan, kalium, zat besi, dan vitamin C. Ia juga mengandung nitrat anorganik yang terbukti baik untuk kesehatan jantung dan performa atletik. Dengan memastikan bit Anda tetap segar, Anda juga memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat kesehatan maksimal dari setiap umbi yang Anda konsumsi. Ini adalah investasi kecil dalam waktu dan perhatian yang akan memberikan imbalan besar bagi kesehatan dan anggaran belanja Anda. Sebagai penutup bagian ini, mari kita bicarakan tentang penyimpanan jangka panjang. Pembekuan. Jika Anda memiliki terlalu banyak bit dan tidak bisa menghabiskannya dalam beberapa bulan, membekukannya adalah pilihan yang sangat baik. Namun, Anda tidak bisa membekukan bit mentah begitu saja, karena teksturnya akan hancur saat dicairkan. Anda harus memasaknya terlebih dahulu. Rebus atau panggang bit hingga empuk, kemudian dinginkan, kupas kulitnya. Kulitnya akan sangat mudah dilepas setelah dimasak, lalu potong-potong sesuai selera. Sebarkan potongan bit di atas loyang dalam satu lapisan dan bekukan selama beberapa jam. Setelah beku, pindahkan ke dalam kantong atau wadah khusus freezer. Dengan cara ini, bit beku dapat bertahan hingga 1 tahun dan siap digunakan untuk smoothie, sup, atau hidangan panggang kapan saja. Jadi, mari kita simpulkan. 3 musuh utama buah bit Anda yang membuatnya lembek dan hambar adalah: pertama, daun vampir yang menyedot kelembapannya. Kedua, wadah yang salah, baik itu membiarkannya telanjang di udara kering kulkas maupun membungkusnya rapat dalam kantong plastik yang memicu pembusukan. Dan ketiga, suhu dan lokasi yang tidak tepat, seperti di meja dapur atau di dekat apel di dalam kulkas. Kunci untuk menjaga bit tetap manis dan renyah terletak pada memotong daunnya,
menyimpannya dalam wadah berlubang di laci kulkas yang dingin, dan menjauhkannya dari buah-buahan penghasil etilen. Dengan menerapkan tips sederhana ini, Anda tidak akan lagi membuang bit yang layu dan bisa menikmati kelezatan serta manfaat kesehatannya secara maksimal. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa trik andalan Anda untuk menjaga sayuran tetap segar di rumah? Bagikan tips terbaik Anda di kolom komentar di bawah.